Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah pasar, pesantren, dan kekuasaan politik Islam. Oleh karena itu, proses pertumbuhan kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Indonesia dipercepat akibat adanya ancaman keamanan dan invasi penjajah Kerajaan Katolik Portugis. Di India Selatan atau di Calicut atau Kalkuta didatangi oleh Kerajaan Katolik Portugis tahun 1497 Masehi. Kehadiran imperialis barat ini berdampak melumpuhkan kerajaan Hindu dan Buddha di anak benua India. Dampak berikutnya, kekuasaan politik Hindu dan Buddha di Nusantara Indonesia tidak mampu lagi melanjutkan peran sejarahnya. Terancam oleh kehadiran kerajaan Katolik Portugis dengan gerakan imperialismenya. Ancaman ini dikuatkan dengan peristiwa 14 tahun kemudian. Dari India berlanjut dengan penguasaan Malaka tahun 1511 Masehi. Kondisi ancaman imperialis barat ini menurut teori W.F. Wertheim mempercepat proses terjadinya konversi agama Islam yang dilakukan oleh para raja dan bupati Hindu Buddha di daerah pantai, baik di pantai Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, beramai-ramai masuk Islam. Mengapa? Kehadiran Islam di tengah masyarakat Indonesia yang dibawa para wirausahawan Muslim yang memiliki tingkat perekonomian yang kuat. Dari kekuatan perekonomian ini menjadikan wirausahawan Muslim bertindak sekaligus sebagai change agent atau pelaku pengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang jadi objek dakwahnya. Wirausahawan Muslim tidak sebatas bertindak sebagai pelaku pasar, namun karena pengaruh pasar juga mengakumulasi kebutuhan ekonominya. Dan dari pasar tumbuh kebutuhan lain, yakni pendidikan generasi muda dan pesantren. Maka lahirlah komunitas baru di tengah masyarakat Nusantara Indonesia yang terdiri dari kelompok pertama, wirausahawan dari pasar dan bandar pelabuhan. Kedua, ulama dari pesantren dan masjid serta pasar. Tiga, santri dari masyarakat, putra sultan dan putra wirausahawan. Empat, perkembangan berikutnya komunitas Islam ini menuntut dibentuknya pemerintahan atau kekuasaan politik Islam atau khilafah. Tuntutan ini bagi umat Islam merupakan hal yang wajar. Dengan pengertian, sejak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu an, walaupun baru berdua, sudah dibekali amanah untuk membangun masyarakat yang berkhalifah. Inni jailun fil ardi khalifah. Quran surat 2 ayat 30. Apalagi saat itu komunitas Islam Indonesia sudah semakin besar jumlah penganutnya. Berdasarkan fakta sejarah, pada abad ke-9 Masehi telah dibangun kekuasaan politik Islam di Aceh. Apabila diperhatikan, nama Aceh disebut sebagai Serambi Makkah.
Apakah hal ini sebagai salah satu bukti bahwa masuknya Islam bukan dari Gujarat, melainkan dari Mekah? Apakah penamaan Serambi Makkah merupakan bukti kebenaran teori Makkah yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka? Sebaliknya, tidak ada sebuah kota pun atau wilayah di Nusantara Indonesia yang disebut sebagai Serambi Gujarat. Apakah hal itu sebagai bukti kelemahan teori Gujarat tersebut mengenai masuknya Islam ke Nusantara Indonesia yang dikemukakan Profesor Dr. Snouk Hurgronje? Kalau memang ada kota lain, misalnya Gorontalo disebut sebagai Serambi Madinah. Demikian pula Madura pernah disebut sebagai Serambi Madinah juga. Kedua nama kota Makkah dan Madinah memberi pengertian bahwa Islam masuk ke Nusantara Indonesia berasal dari kota asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dalam menegakkan ajaran Islam, bukan dari Gujarat. Kemudian menyusul perkembangan lanjut dari masuknya agama Islam yang melahirkan berdirinya kekuasaan politik Islam di Pulau Jawa pada abad ke-11 Masehi. Dengan kata lain, sebagai kelanjutan dari masuknya agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Pertumbuhan kekuasaan politik Islam ini dapat dikatakan hampir bersamaan dengan tumbuhnya kekuasaan politik Hindu-Buddha di Sumatera dan di Jawa. Perlu diperhatikan juga bahwa Hindu-Buddha awalnya sebagai gerakan agama. Periode berikutnya sehubungan di India melahirkan kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Pengaruhnya di Nusantara Indonesia pun muncul kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Kekuasaan politik Islam pun menggantikan kekuasaan politik Hindu-Buddha sebelumnya. Misalnya, kekuasaan politik Islam di Pulau Sumatera, Aceh, abad ke-9. Tumbuh berkembang bersamaan dengan kekuasaan politik Buddha Sriwijaya di Jambi. Pada kelanjutan sejarahnya, kerajaan Buddha Sriwijaya tidak mampu melanjutkan sejarahnya. Mengapa mengalami kemunduran dan kehancuran? Tentu, menurut dongeng, diakibatkan adanya serangan Islam. Sejarah sebenarnya menuliskan tentang keruntuhan kerajaan Buddha Sriwijaya bukan oleh serangan Islam, melainkan sebagai akibat serangan dari kerajaan Hindu Chola dari Tamil dan Drawida dari ujung selatan India pada tahun 1000 Masehi. Perlu diperhatikan pula di satu pihak, Islam sebagai agama jauh lebih awal dari pembangunan Candi Buddha, misalnya Borobudur. Seperti yang dituturkan dalam sejarah dinasti Tang, masuknya agama Islam di Pulau Jawa terjadi pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan Candi Buddha Borobudur di Magelang, Jawa Tengah baru didirikan pada abad ke-9 Masehi. Pada catatan dinasti Tang disebutkan bahwa di pantai barat Sumatera terdapat pemukiman Arab Muslim. Mereka menyebutnya orang-orang Dazi. Mereka datang ke kerajaan Kalingga pada masa Ratu Sima. Linknya dapat dilihat di deskripsi. Kita lanjutkan. Namun dengan adanya perubahan kekuasaan politik Islam yang tumbuh di Timur Tengah, Irak, Iran, Afghanistan, India, dan pengaruh Islam di Cina, memungkinkan pula terjadinya percepatan pertumbuhan kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia, sebagaimana perubahan politik yang terjadi di negara-negara tetangga dan di Asia Afrika. Dr. Andes R. Muhammad Ali, Kepala Arsip Nasional dan Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, menjelaskan tentang faktor penyebab kemunduran kekuasaan
politik Hindu dan Buddha yang terjadi sebagai akibat setiap pembangunan candi-candi atau patung-patung besar, timbul gerakan eksodus rakyat menjauhi wilayah pembangunan candi atau patung di sekitarnya. Hal ini terjadi pada setiap didirikan candi atau patung besar. Rakyat kasta Sudra dan Paria di sekitarnya dikenakan kewajiban kerja bakti. Akibat kewajiban kerja bakti ini menjadikan rakyat kecil banyak menderita. Dampak penderitaan ini mendorong mereka untuk meninggalkan wilayah pembangunan candi karena waktu dan tenaganya habis untuk memenuhi kewajiban kerja bakti kepada raja. Rakyat pun menderita. Mereka tidak hanya meninggalkan desanya, tetapi juga meninggalkan keyakinan lamanya dan masuk Islam. Status sosialnya pun sebagai Sudra dan Paria hilang, karena dalam Islam tidak mengenal adanya kasta. Pada abad ke-11 Masehi, di Pulau Jawa telah berdiri pula kekuasaan politik Islam Leran Gresik, Jawa Timur. Dibangun oleh Fatimah Hibatullah binti Maimun yang wafat pada bulan Rajab 475 Hijriah atau Desember tahun 1082 Masehi. Pendirian kekuasaan politik Islam tersebut hampir bersamaan waktunya dengan masa tahta kekuasaan politik Hindu Kediri di bawah Raja Erlangga tahun 1019 Masehi sampai 1042 Masehi dan Raja Prabu tahun 1135 Masehi sampai 1157 Masehi. Berdirinya kekuasaan politik Islam Leran di Gresik, Jawa Timur jauh sebelum kerajaan Hindu Majapahit dibangun di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur tahun 1294 Masehi. Keberadaan nisan Fatimah binti Maimun Hibatullah karena bersifat nisan tunggal. Oleh sementara sejarawan tidak diakui keberadaannya di Leran Gresik, Jawa Timur. Dari fakta sejarah ini tergambarkan bahwa kekuasaan politik Hindu, Buddha, dan Islam dapat dikatakan hampir mempunyai kesamaan waktu keberadaannya di Nusantara. Hanya dalam perjalanan sejarah berikutnya, agama Islam berhasil memenangkan massa mayoritas. Dengan kata lain, Islam menjadi milik mayoritas bangsa Indonesia. Pada saat pudarnya kekuasaan politik Hindu dan Buddha, serta berkembangnya kekuasaan politik Islam, datanglah prahara penjajahan Barat, mulai menanamkan kekuasaannya di Nusantara Indonesia. Diawali dengan masuknya penjajah kerajaan Katolik Portugis menduduki Malaka tahun 1511 Masehi. Diikuti oleh penjajah Protestan Belanda menduduki Jayakarta pada tahun 1619 Masehi. Di bawah ini, kiranya perlu penulis tuturkan kembali sejarah timbulnya imperialisme Barat, karena saat ini umumnya masyarakat kurang memahami bahwa target sasaran utama usaha imperialisme Barat adalah untuk menaklukkan Islam atau reconquistadores. Umumnya mereka juga lupa bahwa imperialisme Barat dibangun oleh negara Gereja Vatikan dan Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol sebagai pelaksana ide imperialisme Barat yang pertama pada abad ke-15. Kemudian, tidak saja dari kalangan Katolik yang menegakkan imperialisme Barat, namun Protestan dan Calvinis memelopori berdirinya imperialisme Barat modern yang berperan sebagai pelopor pembangunan kapitalisme
tahun 1870 Masehi. Di kalangan umat Islam, hal ini sudah tidak dipahami lagi atau terlupakan. Karena memasuki abad ke-20, lawan Islam yang lebih tampil di permukaan adalah komunisme. Apalagi Indonesia sudah merdeka, hal-hal yang menyangkut masalah sejarah agama Katolik dan Protestan di Indonesia ditulis tidak lagi dikaitkan dengan adanya penjajahan Barat. Bahkan dalam diorama Monumen Nasional bahwa Katolik dan Protestan sebagai pemersatu bangsa Indonesia abad ke-20. Benarkah demikian? Jawabannya inilah yang disebut sebagai distorsi penulisan sejarah Indonesia atau penyimpangan teks dalam diorama Monumen Nasional. Oleh karena itu, di bawah ini penulis angkat kembali sejarah imperialisme Barat yang tidak dilepaskan dengan gerakan misionaris Katolik dan Zending Protestan, sebagaimana yang pernah terjadi pada abad ke-16 atau abad ke-17 Masehi, dan selanjutnya. Sampai di sini dulu sahabat, video selanjutnya mengenai perkembangan imperialisme Barat, cikal bakalnya.